Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin membahas manga One Punch Man mulai season 3 versi Murata Sensei. Nah, sebelum ke pembahasan, bagi sobat yang jarinya nganggur, alangkah baiknya bila sobat menekan tombol subscribe agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Di chapter 85 ini merupakan chapter pertama dari season ketiga serial manga One Punch Man versi Murata Sensei. Di chapter sebelumnya atau di season 2 terakhir, kita disuguhkan dengan kemampuan luar biasa dari pahlawan botak kita yang menghajar monster lipan raksasa atau Mukade Choro dengan sekali pukulan. Nah, udah penasaran? Putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene diperlihatkan para pemimpin asosiasi pahlawan yang sedang rapat membincangkan peristiwa kekalahan monster lipan raksasa. Namun, bukan Saitama yang dicap berjasa dalam pertarungan tersebut, melainkan pahlawan terkuat di bumi yaitu King. King memang berada di tengah-tengah pertarungan tersebut. King berperan sebagai pengalih perhatian dengan memprovokasi monster lipan dengan toa yang biasa dibuat teriak-teriak saat demo. Hei serangga sialan, jika kau ingin kembali bertarung melawan Blast, ikuti aku. Tapi menurutku, serangga kecil lemah sepertimu mending pulang dan menyusu pada ibumu. Monster lipan yang sebelumnya ingin menyerang segerombolan pahlawan yang sedang terkapar dan tak berdaya, berbalik arah akibat provokasi King. Monster lipan mengarah kencang ke arah King untuk berusaha menyerangnya. Tapi King menggunakan jurus rahasia yaitu mensummon Saitama yang kemudian muncul dan mengalahkan si monster lipan dengan sekali pukulan. Mengingat King hanyalah manusia biasa yang beruntung menjadi pahlawan kelas S. Alasannya sobat bisa melihat anime One Punch Man ini di season 2 episode 1. Kemampuan andalan atau kemampuan yang ampuh dari King adalah King Engine, yang tidak lain hanyalah detak jantung super keras karena efek ketakutan. Meskipun ketakutan, pahlawan lain atau masyarakat lain menganggap suara King Engine tersebut adalah suara King saat ingin bertarung dengan serius. Namun menurut asosiasi pahlawan, King dianggap menjadi pemeran penting dari peristiwa hancurnya monster lipan. Rapat asosiasi pahlawan selain membahas tumbangnya monster lipan, juga membahas tentang keganasan si pemburu pahlawan yaitu Garou. Pahlawan kelas S sekalian mantan gurunya yaitu Silver Fang belum mampu untuk menghentikannya karena Garou ditolong sama Punic Man. Beberapa usul diberikan oleh para pemimpin asosiasi. Sebaiknya dia dinaikkan menjadi level naga ketika dia mulai beraksi lagi. Cetus salah satu pimpinan. Panggil Blast. Kenapa dia tidak pernah muncul padahal dia adalah pahlawan peringkat teratas, kata pimpinan asosiasi pahlawan yang lain. Sosok Blast sampai chapter 85 ini belum ditampilkan sekalipun. Keberadaannya dan kekuatannya masih menjadi misteri. Tiba-tiba investor tertinggi pahlawan datang ke ruang rapat dengan nada tinggi. Kita butuh Blast sekarang. Putra kesayanganku diculik. Sudah 24 jam berlalu sejak dia diculik dan belum ada yang pergi menyelamatkan putraku. Untuk apa aku investasi mahal ke asosiasi pahlawan selama ini? Lalu muncul orang bernama Skingar. Kok Skingar? Keren ya namanya Skingar. Kita anggap skincare saja ini. Tenanglah, kami sedang melacak posisi markas asosiasi monster. Jadi tolong bersabarlah. Di tengah perbincangan, scene berpindah ke pahlawan S. Merepotkan saja, dengan begini kekuatan mereka baru imbang dengan kita. Lagi pula mereka juga takut sama kita kan? Kalimat merendahkan itu tidak lain dan tidak bukan keluar dari perkataan Tatsumaki, si kecil imut pengguna telekinesis. Selain Tatsumaki ada juga Pigat dan Super Aloy, serta ada Chill Emperor yang berada di ruangan lain yang sedang menyelidiki keberadaan markas asosiasi monster. Tatsumaki yang selalu menganggap remeh asosiasi monster kemudian ditegur oleh Skincare. Tolong jangan remehkan lawan kita kali ini. Tatsumaki merespon, kau terlalu membesar-besarkan masalah sampai aku bosan mendengarnya. Coba lawan bicaranya bodak licin kita. Gak bakal mempan kata-kata pedas si Tatsumaki. Tiba-tiba Tang Sliu, itu menggambarkan silo ya. Keluar gambar hologram dari mata kanan milik Skinger yang menggambarkan sosok Drift Connect yang sudah mencoba menyusup ke kota Z tanpa mendengarkan peringatan dari asosiasi pahlawan. Oh ya, terkait kota Z,
Asosiasi pahlawan menduga jika markas asosiasi monster berada di kota Z, kota tak berpenghuni yang seringkali terdapat monster yang berkeliaran di kota tersebut, diduga menjadi markas dari asosiasi monster. Walaupun dijuluki kota tak berpenghuni, kota itu tidak benar-benar tanpa penghuni. Pasalnya, si botak berjubah kita tetap hidup di kota tersebut bersama anak muridnya, yaitu Genos. Dengan alasan biaya sewa di kota Z tergolong cukup murah karena situasi buruknya. Tapi dengan situasi apapun, pahlawan botak kita bukan tandingan untuk itu. Kembali ke Drift Knight, akibat kecerobohannya, Drift Knight disinyalir mengalami kekalahan. Dugaan itu oleh skincare. Disimpulkan dari alat komunikasi yang dibawa Drift Knight tidak dapat mengirim sinyal ke markas asosiasi pahlawan. Pernyataan skincare membuat Tatsumaki dan pahlawan kelas S lainnya terkejut. Scene berpindah. Kita ditunjukkan pahlawan kelas S peringkat 8 yaitu Zombie Man pergi seorang diri mencari markas asosiasi monster. Sepertinya tidak salah lagi, bangunan kecil itu adalah markas mereka, kata Zombie Man. Mimin nggak tahu kenapa Zombie Man mengira sebuah bangunan kecil adalah markas asosiasi monster, atau mungkin karena insting Zombie Man yang dapat menebak hal tersebut. Kalau sobat makan tahu, tulis di kolom komentar ya. Scene pindah lagi di markas asosiasi pahlawan. Super Aloy yang tadi ikut dalam perbincangan dengan skincare memberitahukan informasi mengenai anak dari petinggi asosiasi pahlawan yang diculik dijadikan sandera dan tentang markas asosiasi monster yang berada di kota yang sepi, diduga berada di kota Z. Atomic Samurai pahlawan kelas S dan muridnya benar-benar tidak tahu soal informasi tersebut. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa, Atomic Samurai, kata Super Aloy. Ketidaktahuan Atomic Samurai tersebut terdapat dua kemungkinan, antara asosiasi pahlawan yang kurang memberikan informasi kepada pahlawan lain, atau Atomic Samurai yang memang acuh dengan situasi yang terjadi. Mengingat Atomic Samurai adalah orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ia lebih suka menghajar musuhnya seorang diri atau bersama anak didiknya atau orang lain yang dia akui seperti Silver Fang. Di tengah-tengah perbincangan antara Super Aloy dan Atomic Samurai, tiba-tiba pahlawan kelas A peringkat 1 yaitu Amaimas muncul dari balik pintu setelah mendengar perbincangan Super Aloy dan Atomic Samurai. Dengan perkataan yang nyelekit serta pedas level setan, Amaimas berkata, "Aku dengar tim ini beranggotakan pahlawan kuat saja. Kita ke sana bukan hanya untuk bertamasya, Atomic Samurai. Tolong, jangan bawa teman-temanmu. Tolong paham kondisi kita. Orang lemah cukup melawan musuh yang lemah saja. Mending kalau langsung mati. Kalau mereka ikut disandera, bakal tambah repot kan? Atau bunuh diri saja langsung kalau ketangkap mereka. Bagaimana?" Mendengar perkataan Amaimas, Atomic Samurai menanggapi dengan nada rendah dan tak kalah pedasnya. "Tenang saja, bocah idola sepertimu akan dilindungi oleh anak buahku yang bisa diandalkan ini," jelasnya. Kita tinggalkan dua orang yang sedang berdebat kusir. Dasar kusir kuda. Terkait akan dibentuknya tim untuk menghabisi asosiasi monster dan menyelamatkan anak tertinggi asosiasi pahlawan yang disandera, Puri-Puri si pahlawan lelaki feminim bertubuh kekar juga mendapat instruksi dari asosiasi pahlawan untuk ikut serta dalam tim penyerangan tersebut melalui sipir penjara. Sebenarnya sipir penjara agak ragu-ragu untuk mengizinkan Puri-Puri yang berpredikat sebagai kriminal untuk dapat keluar masuk penjara dengan mudah. Tapi mengingat kejadian di penjara tersebut di episode sebelumnya yang terjadi peristiwa ngeri akibat monster kucing dari asosiasi monster yang merekrut para tahanan menjadi anggota dari asosiasi monster dengan memberikan sel monster kepada para tahanan, mengakibatkan keadaan penjara menjadi kacau sehingga banyak sipir dan tahanan lain terbunuh. Oleh sebab itu, sipir penjara juga memberi harapan besar pada Puri-Puri untuk dapat membalaskan dendam terhadap rekan-rekannya yang telah tewas. Kembali ke markas asosiasi pahlawan, tepatnya di tempat di mana Chill Emperor sedang melacak keberadaan asosiasi monster. Dengan permen lollipop yang selalu berada di mulutnya, Chill Emperor mengotak-atik program komputer di depannya dengan dikerubungi anggota asosiasi pahlawan di sekitarnya. Tiba-tiba Chill Emperor yang sedang melacak keberadaan markas asosiasi monster merasa risih dengan keberadaan anggota asosiasi pahlawan yang selalu mengerubungi dia ketika bekerja. "Bolehkah kalian keluar sebentar? Aku tidak bisa konsentrasi kalau kalian mengawasiku," kata Chill Emperor. Dan anggota asosiasi pahlawan pun menurut perkataannya. Tapi rasa risih dari Chill Emperor bukan benar-benar rasa risih yang sesungguhnya.
Ketika anggota asosiasi pahlawan pergi meninggalkan ruangannya, ia lalu menghubungi Metal Knight yang ternyata telah hancur berkeping-keping akibat serangan dari si Raja Orochi dengan sekali tusuk menggunakan tanduknya. Ketika proses menghubungi Metal Knight, tiba-tiba alat komunikasi Metal Knight yang dihubungi oleh Chill Emperor tanpa sepengetahuan anggota asosiasi pahlawan itu merespon panggilan Chill Emperor. Mungkin sikap Chill Emperor yang menutupi komunikasinya dengan Metal Knight itu, karena Chill Emperor menganggap di dalam tubuh asosiasi pahlawan terdapat mata-mata yang dapat merusak rencana dari tim pahlawan untuk menyerang markas asosiasi monster. Metal Knight mempertimbangkan dua hal ketika ditanya lokasi markas asosiasi monster oleh Chill Emperor. Pertama, jika Metal Knight tidak memberitahu lokasi dari markas asosiasi monster ke asosiasi pahlawan, maka Sandra akan dibunuh. Kedua, jika Metal Knight memberitahu markas asosiasi monster kepada asosiasi pahlawan, maka Metal Knight akan memprediksi akan lebih banyak korban berjatuhan akibat banyak pahlawan yang menyerang markas asosiasi monster. Dari pernyataan Metal Knight tersebut, Mimin dapat menyimpulkan jika sebenarnya pihak asosiasi monster memang menginginkan markas mereka diketahui dan diserang oleh para pahlawan. Mungkin dengan tujuan agar para monster dapat lebih mudah membunuh para pahlawan yang berada di wilayah mereka. Tapi tenang saja, Metal Knight masih hidup kok. Karena yang hancur hanyalah robot kendali jarak jauh yang diciptakan oleh Pak Bovoy atau julukan pahlawannya Metal Knight. Scene berpindah ke apartemen botak kita. Dan ini Mimin lanjutkan besok saja ya, karena durasinya sudah sangat panjang. Dan juga chapter ini juga panjang coy, makanya videonya juga panjang. Bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan ini bisa tinggalkan like, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin terus bersemangat membuat konten. Dan yang terpenting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.